Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Bu Dahlia dan teman-teman sekalian. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok satu, yang akan mempresentasikan terkait bisnis kami, yaitu ikan. Sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya, Mario Christopher Alfred Padeng dengan NIM 19049. Lalu ada rekan saya, Poppy Duyanti dengan NIM 19065. Lalu ada Bernadette Ratna Natasha dengan NIM 19211. Lalu ada Muhammad Syam Novansyah dengan NIM 19221. Lalu ada Ida Bagus Nyoman Barata dengan NIM 19224. Dan ada Nida Amalia Fadilah dengan NIM 19227. Next. Yang pertama yaitu aspek pasar dan pemasaran. Latar belakang, bisnis bidang food and beverage saat ini merupakan salah satu bisnis yang sedang berkembang dengan pesat dan memiliki potensi untuk terus berkembang dengan cukup besar. Bisnis ini diminati oleh masyarakat sebab bisnis ini dianggap sebagai kebutuhan yang tidak bisa tergantikan. Saat ini, salah satu bentuk inovasi dari produk makanan yang sedang naik daun dan banyak ditawarkan oleh para pebisnis yaitu rice box. Rice box sangat diminati oleh konsumen karena dinilai sebagai produk makanan yang praktis dan instan. Oleh karena itu, kami tertarik untuk membuat bisnis makanan rice box sehat dan tentunya memiliki rasa yang enak dan cocok di benak konsumen. Produk rice box yang kami buat ini menggunakan ikan tuna sebagai menu utamanya yang dimasak dengan baluran tepung, lalu diberi dengan varian saus lada hitam dan atau asam manis untuk menambah cita rasa yang nikmat, serta dilengkapi dengan rebusan wortel atau labu siam. Nah, lalu di sini ada analisa permintaan. Yang pertama ada data konsumen, yaitu data konsumsi ikan. Nah, pada tahun 2019, KKP dalam hal ini Direktorat Jenderal PDS-PKP melakukan survei bahwa capaian angka konsumsi ikan nasional di 34 provinsi telah melebihi dari target nasional tahun 2019 sebesar 54,49 kg per kapita per tahun. Dan untuk sampai saat ini, gemar ikan terus berkembang serta diadopsi oleh beberapa pemerintah pusat, kabupaten, kota, serta pelaku usaha. Nah, yang ketiga ada data dari Kantar tahun 2020 pada bulan Maret yang menunjukkan bahwa 90% responden mulai mencoba untuk mengkonsumsi makanan sehat. Lalu ada data perubahan pola makan sehat dengan data Herbalife Nutrition yang bertajuk 2020 Diet Decision Survey, yang mana sebanyak 59% responden di Indonesia telah melakukan perubahan pada pola makan mereka selama pandemi. Perubahan yang paling umum yaitu makan lebih banyak buah dan sayuran, serta mengurangi daging. Yang ketiga, peraturan pemerintah tentang pentingnya UMKM yang tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 4 yang menyebutkan bahwa perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, UMKM memiliki peran yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Yang keempat, ada data pasar industri ditinjau dari Big Data 2020 oleh Badan Pusat Statistik, yang mana penjualan online di Indonesia meningkat tajam pada bulan Februari sampai Juli 2020. Nah, lalu ada data sebagian besar pendapatan 99,11%, pendapatan yang diperoleh dari kegiatan utama yaitu penjualan makanan dan minuman. Yang berikutnya ada analisis pasar. Yang pertama, profil konsumen. Konsumen kami yaitu masyarakat umum yang berada di lingkungan kampus UPN Veteran Jakarta, daerah Pondok Labu dan Pangkalan Jati, khususnya bagi pelajar, mahasiswa, dan pegawai-pegawai kantoran. Dan masyarakat yang saat ini gemar untuk mengkonsumsi makanan cepat saji, tetapi tetap ingin mengkonsumsi makanan yang sehat. Yang kedua, potensi dan segmentasi pasar. Melalui melihat peluang pasar, saat ini masih jarang yang menjual menu ikan pada rice box dan yang tergolong makanan sehat, sehingga akan membuat peluang usaha rice box ikan ke depannya dapat terbilang besar peminatnya. Yang berikut, yang ketiga, pesaing dan peluang pasar. Penjualan beberapa olahan ikan dan rice box sudah lama ada, dan akan menjadi pesaing yang cukup berat di pasaran.
Namun, dengan memperbanyak variasi olahan ikan seperti mengubahnya menjadi makanan sehat siap santap, merupakan suatu inovasi baru yang akan menambah warna pasar kuliner. Lalu yang keempat, media dan strategi promosi yang digunakan. Secara tidak langsung, promosi yang dilakukan yaitu promosi berbasis online di official akun Instagram ikan sendiri, Facebook, WhatsApp, Twitter, dan lain-lain dengan menyuguhkan menu dari produk ikan. Dan secara langsung, promosi dilakukan dengan cara membuat spanduk dan pemberian voucher langsung bagi konsumen, contohnya bagi konsumen yang berulang tahun pada hari tersebut. Yang berikutnya, yang kelima, yaitu strategi distribusi. Pada produk ikan, strategi distribusi yang akan diterapkan pada saat memulai bisnis ini adalah dengan menerapkan strategi distribusi lokal. Strategi distribusi lokal ini artinya produk akan dipasarkan dalam skala daerah saja, dikarenakan bisnis ini juga masih terbilang baru. Namun, jika dalam perjalanannya, bisnis ini memiliki peluang lebih besar untuk dapat berkembang, maka strategi distribusinya pun akan berubah sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada analisa penawaran ikan dari produk bersaing sejenis di pasar, yaitu ada ikan dan itla dengan kapasitas produksi tahun dalam unit 27.000 dan 30.000. Selanjutnya ada proyeksi penawaran ikan dalam beberapa periode tahun mendatang. Proyeksi penawaran disesuaikan dengan permintaan seperti kenaikan 5% per tahun sesuai pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada konsumen yang dituju, ikan berlokasi di Pondok Labu sehingga konsumen yang kita tuju merupakan mahasiswa UPN Veteran Jakarta dan masyarakat yang berlokasi di sekitar Pondok Labu. Jumlah outletnya untuk saat ini hanya memiliki satu outlet di mana penjualan hanya di Pondok Labu. Next. Selanjutnya, analisa persaingan. Produk ikan kami tentu saja memiliki banyak pesaing terutama sejak masa pandemi COVID-19. Pesaing utama kami seperti Ikan dan Itlah yang juga memproduksi olahan ikan dalam bentuk rice box. Namun masih jarang yang menjual rice box olahan ikan yang sehat, sehingga akan membuat peluang usaha ikan ini besar peminatnya. Persaingan ini terjadi terutama di tingkat harga, promosi atau iklan, dan hadiah yang diberikan. Hal ini ditujukan untuk menarik minat para konsumen agar mau membeli produknya masing-masing. Next. Jika melihat persaingan berdasarkan lokasi toko kami yang bertempat di daerah sekitar UPN Veteran Jakarta, tepatnya di Pondok Labu, besar kemungkinan jika ikan akan unggul karena di daerah sekitar UPN Veteran Jakarta belum ada usaha makanan yang menjual rice box dan berbahan dasar ikan. Sehingga usaha ikan kami layak jika dilihat dari analisis persaingan terutama berdasarkan lokasi. Next. Berikutnya ada analisa faktor eksternal. Untuk faktor ekonominya pada triwulan 2 2021 dari sisi lapangan usaha, peningkatan terjadi di sejumlah sektor seperti industri pengolahan dan perdagangan. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2021 akan berada pada kisaran 4,1 sampai 5,1%. Untuk faktor demografi, produk yang kami tawari ini sangat cocok untuk semua masyarakat yang ingin menerapkan pola makan sehat ataupun yang menggemari jenis santapan ikan. Serta untuk harga yang ditawarkan sekitar 20 ribuan sangat cocok untuk kantong mahasiswa dan para pekerja. Next. Selanjutnya ada faktor sosial budaya didukung oleh gemar ikan. Budaya mengkonsumsi ikan bisa mendongkrak kesejahteraan masyarakat. Khususnya para nelayan dapat meningkat pendapatannya serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kemudian untuk faktor lingkungannya, Indonesia sebagai negara terbesar penghasil tuna memiliki potensi besar merajai pasar tuna internasional. Indonesia sangat pantas diperhitungkan dalam bisnis tuna. Data resmi FAO melalui Sofia pada tahun 2016, Indonesia berhasil memasok lebih dari 16% total produksi dunia dengan rata-rata produksi tuna. Cakalang dan tokol Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta ton per tahun. Berikutnya ada analisa Porter 5 Force Model. Next. Yang pertama, ada hambatan bagi pendatang baru.
Usaha pesaing atau kompetitor yang bersaing pada industri yang sama cukup banyak dan merupakan usaha yang sudah memiliki nama cukup besar. Kompetitor kami seperti Itlah dan Nikan. Hambatan yang kami hadapi untuk dapat menyaingi para kompetitor kami yaitu kami memerlukan modal yang tinggi, kami memerlukan hak paten dan merek dagang, loyalitas pelanggan, skala besar dan ekonomi, teknologi dan peralatan yang tinggi. Next. Berikutnya ada kekuatan pemasok. Untuk bahan baku seperti ikan tuna, kami masih memiliki kesulitan untuk mendapatkan supplier yang tepat di Jakarta dan harganya yang terbilang cukup mahal. Akan tetapi, untuk jenis ikan tuna ini dapat digantikan dengan ikan yang lebih murah seperti ikan cakalang. Sedangkan untuk bahan yang dan perlengkapan yang lainnya seperti wortel, labu siam, beras merah, dan box dapat ditemukan dan dapat didapatkan dengan mudah, sehingga harga jual untuk bahan dan peralatan tersebut masih terbilang cukup murah. Next, selanjutnya yaitu produk substitusi atau pesaing. Menurut kami, untuk hambatan terhadap adanya produk pengganti atau substitusi masih belum kami dapatkan, karena kami menjual rice box dengan harga pasaran dan terjangkau bagi semua kalangan. Kami menjual paket komplit dengan harga 28.000 dan pembeli sudah mendapatkan satu buah rice box dan juga satu minuman sehat, yaitu es jeruk atau infused water. Selanjutnya ada persaingan antar perusahaan sejenis. Produk kami memiliki pesaing antara lain Itlah, Ngikan, dan lain-lain, yang dimana masing-masing perusahaan bersaing secara kompetitif. Persaingan ini terjadi di tingkat harga, promosi, atau iklan. Hal ini ditujukan untuk menarik minat para konsumen agar mau membeli produknya masing-masing. Selanjutnya ada kekuatan tawar-menawar pembeli. Faktor yang mempengaruhi pembeli untuk produk Ricebox antara lain, switching cost yang rendah, mengingat harga yang ditawarkan antara produk Ricebox yang satu dengan yang lain tidak jauh berbeda, sehingga kemungkinan pembeli untuk berpindah besar. Biaya peralihan produk dari yang satu ke lainnya rendah, dan pembeli mendapatkan informasi yang lengkap dari produk yang ingin dibelinya. Kemudian ada kendala bisnis. Yang pertama itu mudah basi apabila tidak habis. Yang kedua itu sulit mempertahankan kualitas rasa. Yang ketiga itu kebutuhan modal. Yang keempat itu kesulitan dalam mencari bahan baku. Yang kelima, diferensiasi produk. Dan yang terakhir, harga bahan baku yang tidak stabil. Next. Selanjutnya ada segmentasi. Yang pertama itu ada segmentasi demografis. Untuk usianya sendiri buat semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Untuk gendernya tentunya untuk laki-laki sama perempuan dengan pendidikan apapun, karena kan produk ini produk makanan yang bisa siapa aja makan. Jadi begitupun untuk pekerjaan dan status perkawinan. Kemudian ada segmentasi geografis di negara Indonesia dengan lokasi di Jakarta Selatan. Kemudian ada segmentasi psikografis, para konsumen yang tertarik dengan menu masakan sehat, hobi makan, dan senang mencoba menu masakan baru. Dan yang terakhir ada segmentasi perilaku. Dengan adanya makanan yang kami jual, bertujuan supaya konsumen itu yang sedang merasakan lapar dapat membeli langsung produk makanan kami, serta dapat mencoba menu masakan yang berbeda dari yang biasanya dijual. Sehingga mereka dapat terpuaskan dengan perut yang menjadi kenyang dan merasa senang dengan adanya sensasi berbeda dari menu masakan kami. Next. Di sini ada target dan posisi pasar. Target pasar ini yaitu mahasiswa, karena kan kami berjualan di lingkungan UPN Veteran Jakarta yang dianggap cukup strategis, potensial, dan menguntungkan. Untuk aksesibilitas dari segi tempat juga mudah dijangkau. Kemudian positioning dari usaha kami sesuai sama slogannya, yaitu makananku bergizi, membuat kenyang dan juga senang, memiliki makna yang ingin kami sampaikan kepada para konsumen, bahwasanya makanan itu harus punya nilai gizi dan memiliki protein yang tinggi. Saat makan makanan tersebut juga membuat kita kenyang, serta membawa kesenangan yang nantinya akan membuat mood menjadi lebih baik. Next.
Lalu ada bauran pemasaran yang di sini ada produk yang akan kami bawa nantinya itu rice box sehat dengan menu ikan dengan berbagai rasa seperti lada hitam dan asam manis serta dipadukan dengan berbagai jenis nasi yaitu nasi putih dan nasi merah serta rebusan wortel dan labu siam. Nah, untuk tempatnya sendiri kita di lingkungan Universitas Pembangunan Veteran Jakarta yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan. Nah, untuk harganya sendiri, kami membandrol harga Rp25.000 per menu, baik untuk varian lada hitam ataupun asam manis, dengan paket minuman yaitu menjadi Rp28.000. Namun untuk pembelian terpisah dengan minum yaitu untuk es jeruk nipis dan es jeruk manis kami jual Rp5.000. Nah, untuk promosi yang akan kami lakukan nantinya yaitu memberikan diskon 15% saat launching, melakukan promosi di sosial media dengan akun official ikan, dan penjualan bundling atau paket hemat. Lalu di sini ada sosial media kami. Lalu di sini ada menu makanan, yaitu ikan lada hitam dan es jeruk manis, lalu ikan asam manis dan infused water jeruk nipis. Lalu untuk analisa SWOT-nya, yang pertama strength-nya itu inovasi produk dengan menghadirkan rice box menu olahan ikan. Lalu yang kedua, varian menu yang cukup beragam. Yang ketiga, dilengkapi dengan sayuran rebusan wortel dan labu siam untuk memenuhi kebutuhan gizi dan nutrisi. Yang keempat, menggunakan bahan baku yang segar dan tidak menggunakan bahan pengawet atau zat-zat kimia berbahaya lainnya. Yang kelima, harga relatif terjangkau. Dan yang keenam, kemasan rice box berbahan dasar kertas sehingga ramah lingkungan. Lalu untuk weakness atau kelemahannya, produk kami hanya dapat dijangkau oleh konsumen di daerah Jabodetabek. Menu utama rice box kami adalah ikan, sehingga produk kami tidak dapat dikonsumsi oleh konsumen dengan pola makan vegetarian. Dan harga bahan baku produk terkadang tidak stabil. Next. Lalu untuk opportunities atau peluangnya, produk kami cocok untuk konsumen yang mengikuti tren hidup sehat dan diet. Porsi rice box kami cocok untuk konsumen yang tinggal sendiri. Lalu melihat tren masyarakat yang mulai mengikuti pola makan pescetarian atau pola makan tanpa mengonsumsi daging. Sasaran pasar mencakup semua kalangan masyarakat dan kondisi masyarakat yang semakin konsumtif mempermudah memasarkan produk. Lalu untuk threats atau ancamannya, banyaknya kompetitor di bidang F&B dan sudah memiliki konsumen setia. Banyaknya pendatang baru yang bermunculan dan produk kami mudah ditiru, sehingga memiliki kemungkinan konsumen berhenti membeli dan membuatnya sendiri di rumah atau untuk dijual kembali. Next. Selanjutnya itu ada aspek teknis dan teknologis. Next. Yang pertama ada desain produk. Perusahaan ikan ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bisnis food and beverage dan kami menawarkan produk rice box dengan dua varian menu yang berbeda yaitu ikan saus lada hitam dan ikan saus asam manis yang tertera pada slide berikut. Ini menu untuk ikan saus lada hitam dan ikan saus asam manis. Next. Lalu di sini ada spesifikasi bahan baku dan produk. Yang pertama ada beras. Untuk berasnya kami akan membeli di daerah Jakarta Selatan. Ikan pun sama di daerah Jakarta Selatan. Namun untuk pembelian kita melakukan 2 hari sekali. Lalu ada sayuran, buah, dan dapur seperti bumbu dapur maksudnya seperti wortel, labu siam, tomat, cabai, sasetan jeruk, jeruk nipis, bumbu rempah-rempah, dan saus yang dibeli di Pasar Induk Jakarta Selatan. Lalu ada packaging box yang menggunakan bahan kertas. Lalu untuk proses produksinya, ikan ini dimulai dengan mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang akan diperlukan untuk membuat ikan. Setelah peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan telah siap, bagian produksi atau dapur dapat langsung mulai memasak menu-menu yang tersedia di ikan sesuai dengan petunjuk dan resep. Jadi yang pertama itu dilakukan pembelian alat dan bahan, lalu membuat produk. Seperti yang sudah diperlihatkan di layar, ada cara pembuatan ikannya. Next. Lalu ini ada cara membuat 2 varian saus untuk disiram di ikan goreng tepungnya. Yang pertama ada cara membuat saus lada hitam, dan yang kedua itu ada cara membuat saus asam manis seperti yang sudah ditampilkan di layar.
Setelah semua bahan-bahan yang dibutuhkan telah dibumbui, bahan-bahan tersebut digoreng atau dimasak dengan sausnya sesuai dengan pesanan. Kemudian, susun box yang akan digunakan untuk wadah kemasan, lalu masukkan nasi yang sudah dimasak sesuai dengan varian nasi yang dipilih, yaitu nasi putih atau nasi merah. Lalu masukkan topping varian ikan dengan saus yang dipesan. Jangan lupa tambahkan rebusan wortel dan labu siam. Next. Kemudian di sini ada lokasi perusahaan. Lokasi jual dari produk kami itu yaitu lingkungan UPN Veteran Jakarta. Untuk aksesibilitas dari segi tempat mudah dijangkau, kemudian dari segi kedekatan dengan pemasok bahan baku, kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan sarana transportasi, dan faktor lainnya juga sudah diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang. Nah, berikutnya ada perhitungannya. Next. Di sini ada metode beban skor. Next. Di sini ada metode beban skor dengan nilai masing-masing alternatif lokasinya. Next. Nah, setelah diketahui nilai skor untuk masing-masing kriteria dari alternatif lokasi yang ada, selanjutnya diperhitungkan masing-masing dari wilayah itu, Bekasi sebesar 689, Jakarta sebesar 937, dan Depok sebesar 695. Next. Kemudian ada metode penilaian hasil value. Nah, berdasarkan metode ini, maka lokasi tertinggi yang dipilih yaitu Kota Jakarta dengan nilai 107. Next. Kemudian ada metode perbandingan biaya. Berdasarkan metode ini, maka lokasi yang dipilih juga Jakarta dengan biaya termurah, yaitu hanya 310 per unit. Next. Nah, yang terakhir ada metode analisis ekonomi. Lokasi yang dipilih juga Jakarta. Selanjutnya ada layout pabrik. Untuk gambaran layout pabrik perusahaan ikan bisa dilihat sebagai berikut. Next. Untuk peralatan dan mesin, produk ikan diproduksi dengan peralatan dan mesin yang canggih, yang mampu menghasilkan produk-produk yang berkualitas dan memudahkan dalam pengoperasiannya sehingga mampu bersaing dengan para pesaing lainnya. Next. Berikut terdapat peralatan dan mesin yang digunakan dalam proses produksi ikan, yaitu ada kulkas, freezer, kompor, mesin deep fryer, rice cooker, penggiling daging, blender, dispenser air, dan lain-lain yang tertera pada slide berikut. Berikut ada gambaran layout mesin perusahaan ikan. Next. Lalu untuk kapasitasnya, dalam sehari kepala pengawas dan operasional akan selalu mengecek kapasitas bahan baku dan biasanya sudah disiapkan bahan baku untuk 1 hari supaya tetap segar dan menjaga kualitas bahan baku. Kira-kira dalam sehari ikan dapat memproduksi kurang lebih sebanyak 100 porsi per hari. Next. Berikut ada proses pengolahan limbah. Sisa-sisa pembuatan olahan limbah akan dimanfaatkan menjadi pakan ternak berbentuk cairan atau liquid ataupun padatan, tergantung kepada pengolahan lanjutannya. Sementara untuk ikan buangan yang mungkin sudah membusuk dapat dilanjutkan menjadi bahan untuk pupuk organik, walaupun bau ikannya akan tetap ada untuk beberapa saat. Darah ikan dan sebagainya, kami juga menggunakan salah satu metode dari 3 metode dasar pengolahan limbah pangan dengan menggunakan metode fisika, yaitu melakukan filtrasi atau penyaringan dan pengendapan. Lalu untuk saran dari aspek teknis dan teknologis, yaitu usaha Ricebox ini sudah layak untuk dijalankan, akan tetapi untuk suatu produknya akan kami perbaiki sehingga nanti membuat isi detail makanan terlihat oleh konsumen yang ingin membeli Ricebox ikan. Berikutnya ada aspek manajemen dan organisasi. Next. Berikut ada struktur organisasi perusahaan.
ada owner, HRD dan ke bawahnya, pemasaran dan penjualan, bagian operasional dan ke bawahnya, administrasi dan keuangan ke bawahnya, dan business development. Kemudian di sini ada job description. Yang pertama ada pimpinan, jabatannya pimpinan, tugas dan tanggung jawabnya itu mengatur dan mengkoordinasi seluruh departemen, kemudian bertanggung jawab atas seluruh hasil produksi dan keuntungan di perusahaan. Yang kedua ada departemen sumber daya manusia, jabatannya itu bagian rekrutmen, tugasnya itu melaksanakan proses rekrutmen karyawan dan mencari kandidat karyawan, menyortir dan menyeleksinya. Next. Kemudian yang ketiga ada departemen operasional, bagian pembelian dan bahan baku. Tugasnya itu menjalin hubungan dengan para pemasok, kemudian memastikan stok bahan baku di gudang selalu tersedia. Yang keempat ada departemen pemasaran dan penjualan. Bagian pemasaran tugasnya itu memasarkan produk perusahaan kepada pelanggan, kemudian membuat proposal untuk mencapai target penjualan. Next. Yang kelima ada departemen operasional, bagian perencanaan produksi. Tugasnya itu menentukan jumlah bahan baku yang akan diproduksi, kemudian membuat estimasi biaya kebutuhan produksi. Yang keenam ada departemen administrasi dan keuangan. Bagian keuangan tugasnya itu bertanggung jawab atas penerimaan dan pengeluaran perusahaan, kemudian bertanggung jawab atas nilai aset perusahaan. Next. Dan yang terakhir ada departemen operasional, bagian logistik penyimpanan. Tugasnya itu pendistribusian serta penyimpanan inventaris barang ke gudang, kemudian menentukan perencanaan sistem logistik. Berikut ada kualifikasi tenaga kerja perusahaan ikan. Yang pertama dari bagian manajer, tingkat pendidikan minimal S1 ekonomi dan bisnis dan memiliki pengalaman dalam manajemen bisnis. Untuk bagian departemen pemasaran dan penjualan, pendidikan minimal SMK jurusan pemasaran, diutamakan S1 dan komunikatif serta menyukai bidang pemasaran. Next. Untuk bagian departemen operasional, bagian produksi, pendidikan minimalnya SMK jurusan tata uga dan memiliki pengalaman minimal 2 tahun sebagai koki. Untuk departemen administrasi dan keuangan, pendidikan minimal SMA atau SMK dan memiliki pengalaman di bidang finance, accounting, dan administrasi minimal 1 tahun. Kemudian yang terakhir, departemen operasional bagian pengiriman dan pelayanan, pendidikan minimal SMA atau SMK sederajat, pengalaman kerja minimal 1-2 tahun di bidang yang sama. Berikutnya, proses rekrutmen. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh ikan melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan akan suatu posisi, lalu merencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan, lalu ada publikasi lowongan, lalu pengumpulan berkas, lalu proses lamaran, yang berikutnya tahap wawancara, lalu ada memilih kandidat yang sesuai, lalu membuat penawaran kerja, lalu memberitahukan kompensasi dan lainnya kepada calon kerja, lalu menerima karyawan baru, dan pelatihan dan pengenalan kerja. Lalu selanjutnya untuk sistem pengembangan dan kompensasi, yang pertama itu sistem pengembangannya ada memberi kesempatan kepada karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan. Lalu yang kedua memberikan penghargaan, yang ketiga mengadakan pelatihan, dan yang keempat memberikan pembinaan. Lalu untuk sistem kompensasinya, yang pertama gaji karyawan ikan akan diberikan setiap bulannya kecuali gaji lembur yang diberikan langsung setelah selesai mengerjakan lemburnya. Lalu yang kedua, ikan juga memberikan imbalan ekstrinsik yang berbentuk THR yang diberikan setiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri, dan konsumsi seperti makan pagi dan makan siang yang diberikan setiap hari tanpa memotong gaji pokok karyawan. Next. Berikutnya ada aspek hukum dan legalitas. Next. Di sini ada bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan ikan sendiri itu persekutuan kompetitor atau CV. Masyarakat yang baru mengawali dunia karir di bisnis lebih banyak mendirikan badan usaha dalam bentuk CV dikarenakan biaya pembuatan CV cenderung lebih murah. Calon pengusaha juga dimudahkan dengan tidak adanya aturan yang menyatakan nominal modal awal yang harus dimiliki. Selain itu, dengan menggunakan jasa pembuatan CV di notaris,
membuat calon pengusaha mempunyai kesempatan untuk mendapatkan konsultasi dari notaris itu sendiri, sehingga tentunya akan menambah pengetahuan dan pengalaman calon pengusaha dalam terjun ke dalam dunia bisnis. Next. Berikutnya ada prosedur perizinan, tahapan proses pendirian ikan. Yang pertama ada kartu identitas dan NPWP, lalu ada surat izin gangguan atau hinder ordenanti yaitu atau HO, lalu ada surat keterangan domisili atau SKD, lalu ada surat pernyataan. Contohnya, surat pernyataan untuk bersedia mengikuti peraturan dan norma yang berlaku secara lokal, tidak melanggar undang-undang dan aturan lain yang berlaku secara nasional, lalu bersedia mengikuti aturan pajak dan aturan-aturan lainnya. Lalu di sini ada lembaga atau departemen atau instansi terkait dengan perusahaan. Yang pertama itu notaris untuk membuat akta otentik, yang kedua ada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan pendaftaran merek, yang ketiga ada Tempat Pelayanan Terpadu untuk membuat NPWP, keempat Badan Pengawasan Obat dan Makanan untuk mendapatkan izin edar yang wajib untuk dimiliki setiap produk pangan olahan yang beredar di Indonesia, lalu ada LPPOM MUI untuk mendapatkan sertifikat halal, dan yang keenam ada Dinas PPKUKM untuk mendapatkan surat izin usaha. Nah, selanjutnya ada rencana anggaran dasar perusahaan. AD sendiri berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan sumber peraturan dalam hal tertentu. Sedangkan dalam ART berfungsi menjelaskan mengenai hal-hal yang belum spesifik ada atau dijelaskan dalam AD secara garis besar isian AD. Next. Untuk anggaran dasar AD pembukaan bisa dilihat terlampir sebagai berikut dan ART-nya juga. Berikutnya ada aspek ekonomi dan keuangan. Next. Baik, di sini ada perkiraan modal kerja untuk ikan itu sendiri. Nah, yang pertama di sini ada aktiva lancar, totalnya itu Rp102.263.275. Yang kedua ada utang lancar dengan total utang sebesar 25 juta yang mana terbagi antara utang bank dan utang bunga. Lalu untuk modal kerja kotornya itu sebanyak Rp102.263.275 dan modal kerja bersihnya Rp7.263.275. Lalu berikutnya ada perkiraan biaya investasi. Nah, biaya investasinya dengan total Rp117.056.500. Lalu ada peralatan dan mesin yaitu sebesar Rp8.929.000. Lalu ada biaya perlengkapan dengan total biaya Rp4.014.500. Sehingga perkiraan biaya investasi dengan totalnya itu sebesar Rp130 juta. Kemudian di sini ada perkiraan harga pokok produksi. Seperti yang kita lihat dari tahun ke-1 sampai ke-5 itu biaya untuk bahan baku dan harga pokok penjualan itu meningkat. Kecuali untuk biaya tenaga kerja dan biaya overhead yang tetap. Kalau untuk biaya tenaga kerjanya sendiri 280 juta dan biaya overheadnya 15 juta. Next. Lalu ada perkiraan laba rugi. Di sini untuk pendapatan di tahun pertama kami itu sebesar 522 juta dan untuk laba bersih setelah pajaknya itu Rp91.633.230 yang mana di 5 tahun ke depan akan mengalami peningkatan setiap tahunnya itu 5%. Lalu di sini juga ada neraca untuk total aset lancar yang terdiri dari kas, sewa DDM, perlengkapan dan persediaan totalnya itu Rp102.263.275. Begitu pula dengan total pasifanya yaitu total liabilitas dan modal yaitu sebanyak Rp109.692.275. Lalu untuk sumber pembiayaannya, untuk usaha ikan sumber dananya berasal dari modal sendiri atau sumber dana internal dan juga dari modal asing.
Untuk modal sendiri yaitu dari modal pemilik usaha yang disetorkan, di mana dana ini dikumpulkan dari para pendiri ikan yang diperuntukkan sebagai modal usaha atau modal awal. Sedangkan untuk modal hasil, rice box ikan mengambil pinjaman atau kredit dari bank sebagai tambahan modal awal. Jadi berikut ini adalah tabel rincian sumber pembiayaan ikan, yaitu modal sendiri sebesar 80% dan pinjaman bank sebesar 20%. Next. Lalu di sini ada BEP-nya. Nah, untuk BEP rice box ikan asam manis dan lada hitam per unitnya itu sebesar 1.142 unit rice box. Lalu juga untuk BEP rupiahnya itu 7.357.737,40 rupiah. Nah, di sini pun ada cash flow yang mana terdapat dari arus kas dari aktivitas operasi dengan totalnya itu Rp108.014.700, dari arus kas investasi yaitu Rp8.929.000. Lalu juga ada arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp80 juta, sehingga total dari cash flow secara keseluruhan yaitu Rp179.085.700. Berikutnya ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada ROA, yaitu return on asset. Dapat dilihat di sini, setiap tahunnya perusahaan ikan mengalami peningkatan pada nilai ROA-nya. Next. Lalu berikutnya juga ada ROE, yaitu return on equity. Di sini juga dapat diperlihatkan bahwa ROE yang didapatkan pada perusahaan ikan setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Next. Nah, ROA, jika dilihat dari nilai ROA yang didapatkan pada bisnis ikan, nilai ROA-nya semakin tahun semakin mengalami peningkatan. Nilai tersebut menggambarkan pengembalian perusahaan dari seluruh aktiva yang diberikan pada perusahaan semakin baik. Lalu ROE, bahwa nilai ROE yang semakin tahun semakin meningkat lebih besar tadi, menunjukkan bahwa bisnis ikan memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba bersih dengan menggunakan modal sendiri dan menghasilkan laba bersih yang tersedia bagi pemilik atau investor setiap tahunnya semakin baik. Next. Kemudian di sini ada return on investment atau ROI. ROI sendiri itu laba bersih setelah pajak dibagi investasi, hasilnya itu 0,70. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik. Rasio ini mengukur jumlah rupiah laba bersih setelah pajak yang dihasilkan dari setiap rupiah investasi yang dikeluarkan. Next. Lalu untuk rasio likuiditas atau liquidity rasionya, yang pertama itu ada current ratio atau rasio lancar. Rumusnya itu aktiva lancar dibagi utang lancar. Jadi hasilnya itu ada 5,11. Lalu untuk yang kedua ada quick ratio atau exit ratio. Rumusnya itu aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Hasilnya itu ada 4,6725. Next. Selanjutnya ada rasio solvabilitas dengan debt ratio 0,22 dan debt equity rasionya 0,23. Next. Berikut ada perhitungan rasio perputaran. Untuk perputaran aset tetap didapatkan jumlah sebesar 102,8 dan untuk perputaran total aktiva didapatkan jumlah sebesar 4,05. Lalu di sini ada analisa investasi dan kelayakan. Yang pertama itu ada payback period dengan perhitungan seperti yang ada di slide ini. Nah, berdasarkan perhitungan payback period ini diketahui bahwa investasi akan balik modal setelah 1 tahun 4 bulan, yang mana investasi ini tuh relatif cepat sehingga bisnis ini layak untuk dilanjutkan. Lalu juga dalam perhitungan accounting rate of return dengan rumus rata-rata EAT dibagi rata-rata investasi didapatkan 1,99%, yang mana usaha ini juga layak untuk dijalankan karena ARR itu lebih dari 1%. Yang ketiga ada profitability index dengan totalnya 5,97 yang didapat dari nilai aliran kas masuk dibagi dengan nilai investasi. Lalu ada NPV dengan discount rate di sini sebesar 20%.
yang mana menghasilkan totalnya Rp236.152.017, yang mana ini pun tetap layak karena nilai NPV-nya lebih besar dari 0. Lalu ada IRR dengan total 80% diskon rate faktor NPV keduanya yang menghasilkan sebesar Rp184.372 dengan IRR-nya menunjukkan hasil akhir sebesar 79,95%, di mana tingkat IRR ini melebihi tingkat diskon faktor NPV 1 dan bisnis ini pun layak untuk dilanjutkan. Berikutnya yaitu kesimpulan. Jadi dalam hasil analisis aspek kelayakannya, dalam proses berdirinya usaha rice box ikan pastinya banyak memiliki keterkaitan dengan lembaga, departemen ataupun instansi. Keterkaitan tersebut berhubungan dengan surat-surat kelegalan yang dibutuhkan dalam membangun suatu bisnis atau usaha, seperti surat izin usaha, perdagangan dengan tujuan untuk kelancaran dan keamanan usaha. Usaha rice box ikan juga perlu untuk mendaftarkan NPWP ke institusi pelayanan pajak setempat sebagai bentuk hak dan kewajiban suatu badan usaha dan sebagai identitas perusahaan dalam melakukan aktivitas perpajakan. Next. Usaha rice box ikan ditinjau dari aspek keuangan dan ekonomi dinyatakan layak. Hal ini didukung oleh payback period ikan adalah 1 tahun 4 bulan, NPV sebesar Rp236.152.17.13, yaitu positif. Karena NPV positif, maka usaha dapat dikatakan layak dan IRR sebesar 79,95% dinyatakan layak. Aspek SWOT yang tergolong dalam aspek keuangan adalah strength atau kekuatan, yaitu dari segi keuangan rice box ikan layak dengan kriteria berbeda di setiap kategori penilaian aspek keuangan. Sehingga setelah usaha rice box ikan ini telah dianalisis terkait dengan studi kelayakan bisnis dari segi aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek hukum dan legalitas, aspek manajemen dan organisasi, dan aspek keuangan dan ekonomi, dapat dikatakan baik dan dianggap layak untuk dilaksanakan. Next. Penutup. Penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan perusahaan ikan dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan. Yang pertama, aspek pasar dan pemasaran. Saat ini strategi pemasaran dinilai kurang maksimal, saluran distribusi belum stabil, serta persaingan yang lumayan ketat. Akan tetapi, untuk kualitas barang atau produk dinilai baik, memiliki fokus konsumen, pelayanan yang diberikan kepada konsumen dinilai prima, dan mengalami kenaikan proyeksi penjualan setiap tahunnya, yang memberikan gambaran peluang usaha yang semakin membesar, sehingga perlu dilakukan langkah untuk memaksimalkan strategi pemasaran agar saluran distribusi stabil sehingga aliran barang menjadi stabil. Untuk aspek teknis dan teknologi, peralatan saat ini yang dimiliki modern dan lengkap, lokasi strategis dan tenaga kerja handal, maka fasilitas yang lengkap dimaksimalkan untuk lebih mengembangkan usaha. Next. Untuk aspek hukum dan legalitas, sudah terdapat legalitasnya dan administrasi yang mendukung kelegalitasaan usaha rice box ikan ini. Untuk bagian aspek manajemen dan organisasi, pembagian wewenang belum terlaksana dengan baik, sistem penggajian sudah tepat, kompetensi tenaga kerja yang handal, maka pembagian wewenang perlu diperjelas sehingga pengelolaan manajemen dapat maksimal. Untuk yang aspek keuangan dan ekonomi, keadaan saat ini NPV, ARR, IRR, PI, dan PP sudah dikatakan layak dan baik sehingga perlu dipertahankan dan bisnis dapat dijalankan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1 terkait bisnis kami yaitu ikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.